senyum mereka bahagia kita. Yalah, masa istri dua kak? Istri satu aja nggak boleh ya? Di Palu ini banyak orang baik. Dan di sendiri itu memang asli Sigi atau Saya membatasi diriku karena cadel. rumah dua jari itu awal terbentuknya juga bagaimana? Nah, awalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Millennial Podcast Sigi. Untuk Kak siapa yang dari rumah dua jari? Dardi. Kak Dardi. Nah, Kak, kita mau tanya-tanya tentang rumah dua jari. Itu rumah dua jari sudah berdirinya dari kapan? rumah dua jari itu 2013. Tapi sebelumnya memang sudah ada. Tapi namanya bukan rumah dua jari, namanya Ayo Sedekah Palu. Tapi karena ternyata Ayo Sedekah itu sudah ada yang punya, jadi kita ganti dengan nama rumah dua jari di 2013. Awalnya 2011 itu. Berarti sudah lama. Sudah lama. Itu memang kakak sendiri dari awal ketuanya dari tahun 2011 sampai sekarang atau bergantian? Ya, dari awal kebetulan salah satu yang gagas juga ketua dari pertama sampai sekarang gitu, belum ada yang mau ganti. Itu programnya dari pertama terbentuknya itu apa semua sampai sekarang? Kalau di awal terbentuk itu kita bikin dulu, buka puasa 100 kaum duafa. Itu awal kegiatannya kita. Dan seiring waktu berjalan akhirnya banyak kegiatan, tapi yang fokusnya di pendidikan sama kesehatan anak yatim dan duafa. Jadi kita punya lingkup itu, ruang lingkup kerja itu anak yatim dan duafa, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan, kesehatan sama agama. Pendidikan, kesehatan lebih tepat. Kalau agama dia mengikut. Mengikut. Iya. Oh, baik. Ya kalau sampai saat ini ya kita tahu sendiri kan di keadaan pandemi begini, Iya. ya ke program-program yang mengumpulkan orang banyak itu yang paling banyak tertunda. Selebihnya masih bisa disiasati lah, masih bisa jalan. Ini rumah dua jari ini dia programnya cuma di Sulawesi Tengah sini atau keluar daerah ada? Kalau kita memang fokusnya ke Sulawesi Tengah karena kita sering bilang rumah dua jari ini yayasan asli Tanah Kairi. Jadi fokusnya memang fokusnya di sini. Walaupun kita punya satu cabang di Subang. Gitu. Kalau programnya bantunya ya kita beberapa kali keluar. Kayak kemarin banjir Masamba, gempa di Mamuju. Kemarin di Palestina juga kita sempat kirimkan untuk beli air minum, air bersih tepatnya di Palestina seperti itu. Jadi untuk program-programnya fokus di sini, tapi ada juga keluar. ini kalau kan pandemi begini, jadi programnya kan kalau untuk kumpul-kumpul pasti tidak dilaksanakan. Jadi selama pandemi program apa saja bisa dibuat? Sekarang yang jalan itu paling di samping pendampingan anak sekolah dan pendampingan pasien yang sakit, gitu. Sekarang ada bantu bangun panti. Jadi yang dibangun itu bukan fisik sebenarnya, yang dibangun itu orangnya yang dibangun. Jadi sekarang ada program bantu bangun panti. Jadi di satu panti kami buat program kerja, kurang lebih seperti orang KKN lah. Jadi kita datang, nanti kita temukan masalahnya apa, di samping kita ngajar. Ada akhlak, ada tajwid, ada kesehatan, kesehatan itu banyak lagi. Jadi ada kesehatan tubuh, kesehatan remaja, dan kesehatan mental dan sebagainya di luar pendidikannya seperti itu. Jadi itu yang sekarang masih bisa jalan karena hanya ada di satu panti dulu gitu. Posisi pandemi juga. Iya, posisi.
terbatas kalau kegiatan terlalu banyak. Terbatas gitu. Ini kalau menurut kakak, kalau pandemi ini bagaimana sebenarnya pandangan kakak untuk pandemi sekarang ini, kan banyak isu-isu yang tidak bagus. Ya kita ikut anjuran pemerintah saja lah. Walaupun kita sekarang tidak pakai masker. Iya. Sebenarnya kita ini pakai masker. Iya, karena Penting kita, jaga jarak, ya kan? kita ikut anjuran pemerintah lah, bukan yang apa, karena kita lihat juga banyak sekali orang yang terpapar, banyak sekali orang yang terpapar di rumah sakit sampai full rumah sakit kan. Jadi ya, mau bilang tidak percaya ada buktinya, mau dibilang bagaimana juga seperti itulah. Biasanya kalau di pandemi COVID kegiatan terbatas, cuma salah satu saja yang bisa diselesaikan. Iya, pandemi COVID itu bahkan dia saat dinyatakan pandemi itu kita lagi rapat untuk Ramadan kita. Jadi itu acara besarnya kita setiap tahunnya itu di buka puasa bersama. Karena awalnya 100, baru naik 1000 itu sekitar berapa tahun, terus naik akbar itu ada sekitar 3000 sampai 4000-an. Ini lagi kita mau bikin yang anaknya lebih besar, lebih banyak. Tahu-tahunya di saat masih kita rapat, Indonesia dinyatakan pandemi oleh WHO. Itu buka puasanya umum atau Iya, buka puasanya sasarannya itu anak yatim dan duafa. Jadi ada anak panti yang didahulukan dan ada juga anak yatim dan duafa di luar panti. tempatnya di mana? Kalau seandainya acara itu Kemarin itu direncanakan di Citraland. Semua sudah hampir fix lah. Iya, hampir fix. Berarti banyak kita dulu lah. Kita mesti terima aja keadaan seperti itu. Di rumah dua jari ini lebih banyak pemudanya atau bagaimana? Atau Ya. Lebih banyak pemuda, hampir semua pemuda ya. Karena menurut pemerintah itu pemuda kan sampai umur 40 tahun. Jadi masih pemuda semua. Saya 5 tahun lagi berstatus pemuda. Ya. Berarti intinya kalau yang masih umur 40 tahun 40 tahun ke bawah kan masih dinyatakan pemuda. Dinyatakan pemuda. Cuma di dalam itu memang beragam. Memang kebanyakan mahasiswa. Bahkan ada satu orang yang masih berstatus siswa. Iya. Siswa, ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, gitu kan. Ada juga aparatur sipil negara, ada apoteker, ada banyak orang dalam itu ya. Beragam lah. Gitu. Beragam. Seperti itu. Ini kan berarti kan di rumah dua jari kan banyak pemuda. Berarti yang masih pemuda masih ya dikategorikan pemuda. Jadi menurut ketua dari rumah dua jari itu, pemuda itu sebenarnya harus bagaimana sih? Apa ya? Pemuda itu apa ya? Tiga nama lagi. Yang bahasa namanya ya. Pemuda itu harapan bangsa gitu. Iya. Dari dulu memang dibilang harapan bangsa. Negara, agak bangsa ini ada di tangan pemuda. Ya. Kalau kita yang dari pemuda ini sudah startnya salah ya, agak bangsa mau kemana gitu. Kayak ditanya di RC saya. Ini juga harapannya dari ketua rumah dua jari ini untuk pemuda ke depan ini bagaimana, kan sekarang ini pemuda butuh motivasi, inspirasi yang bisa menggerakkan ini. Banyak yang kayak pemuda cuma baring-baring sama teman dengan podcast nih, Keasikan nonton TikTok, scroll TikTok, scroll IG. Enggak. Banyak jangan lihat TikToknya nanti malah TikTok itu. banyak kaum kebahan gitu ya. Iya. Lebih banyak tidur daripada hasilkan karya gitu. Menurutku pemuda itu harus punya karya lah. Karya yang bisa mengubah minimal dirinya dan lingkungan keluarganya, minimal sekali sudah itu. Baru kita keluar. Karena kita perintah agama juga disuruh rubah dulu keluargamu kan, baru kita rubah yang
lain. Jadi minimal sekali sudah itu dia bisa ubah dirinya dan ubah keluarganya dengan karyanya lah begitu. Terus kita baru bikin karya di luar. Jangan takut, salah itu biasa. Berarti harus berani. Ya, harus Juga berani. sosial. Karena di awal-awal juga bikin Rumah Dua Jari kan musuh pertama aku itu saya. Diri sendiri. Iya, musuh pertama diri sendiri. Bisa tidak, mampu tidak, dan namanya ketua pasti bicara depan umum, bicara depan kamera seperti ini. Saat itu saya membatasi diriku karena cadel kan, saya batasi diriku. Dan setelah naik juga presentasikan Rumah Dua Jari, bicara tentang Rumah Dua Jari, terbiasa. Ternyata tidak ada yang salah dari cadel itu. Iya. Cuma kita saja yang salahkan diri kita. Harus keluar dari zona Iya. itu sebenarnya. Iya, mesti keluar dari apa itu? Mesti keluar dari kita punya prasangka buruk sendiri sama diri kita. Itu kayak anak muda sekarang bilang insecure. Insecure. Insecure itu tandanya tidak bersyukur. Itu ada mungkin udah dibaca. Kurang bersyukur. Kalau Kadardi sendiri itu memang asli Sigi atau? Ya, bapak orang Papuri Sigi dari Kecamatan Gumbasa. Bapak, Kecamatan Gumbasa. kalau mama Gorontalo, tapi memang besar dan lahir dan besarnya di sini di Palu. Sudah ke Palu sekali. Itu bagaimana perjalanannya Kadardi sendiri sampai ketemu sama orang-orang yang ada di Rumah Dua Jari? Itu Rumah Dua Jari itu awal terbentuknya juga bagaimana? Nah, awalnya begini kan, dulu masih top-topnya ini ceramah yang dibawakan Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah. Hampir setiap hari kita lihat di TV itu Ustadz Yusuf Mansur bawakan tentang sedekah. Nah, saya juga mau sedekah besar, sedekah banyak, tapi tiada uang. Ya kan? Waktu itu pekerjaan masih PHL, masih pegawai honor, nggak ada sama uang. Terus saya kumpulkan teman-temanku ada sekitar 15 orang. Saya broadcast pakai BBM lalu itu, BlackBerry Messenger. Jadi begitu teman-temanku mau, kita kumpul, berpikirlah kita berapa belas orang lah itu, tidak sampai puluhan. Menggunakan uang 100.000 salah satu orang, kita masih belum bisa mengubah apa-apa. Akhirnya kita istilahnya wakafkan diri lah, kita buat ini barang supaya orang bisa sedekah banyak, dan terbukti di satu kali di kali pertama kita bikin kegiatan itu sudah 100 anak yang kita bisa kasih buka puasa bersama, kasih snacknya, kasih santunannya, dan alhamdulillah berhasil. Awalnya pikirnya 100 itu banyak sekali, ternyata setelah dijalani, ternyata di Palu ini banyak orang baik, cuma tidak tahu mau kemana ini. Betul. Seperti itu. Di Palu ini banyak sekali orang yang mau donasi sebenarnya, Cuma masih ragu sebenarnya untuk berdonasi mau kemana gitu. Makanya kita punya program bantu bangun panti juga tuh untuk menghilangkan image panti itu. Karena orang sekarang mau berdonasi ke panti, pikirannya di panti jangan-jangan tidak sampai, cuma untuk pengurusnya. Nah ini yang kita mau tepis, nanti kita mau buktikan bahwa di panti itu baik-baik saja. Ternyata tidak seperti itu, silakan berdonasi gitu. Iya. Merubah pola pikirnya orang sebenarnya. Pola pikirnya orang gitu. Seperti itu. Jadi orang Palu ini, sekali lagi orang Palu ini baik-baik. Dari Sukara baik-baik. Orang Palu ini baik semua, cuma tidak tahu mau kemana dan malu dengan uang yang mungkin tidak banyak. Jadi dengan adanya Rumah Dua Jari, rekeningnya sudah terpampang, ya kan? Jadi setiap kita print rekening koran itu banyak yang donasi 50.000 itu paling banyak. Makanya setiap kita ambil uang ke bank, begitu cetak buku, pasti langsung ganti buku. Karena banyak sekali donasi dengan sedikit-sedikit itu. Tapi dari sedikit-sedikit itu ya, alhamdulillah kita bisa bahagiakan banyak orang lah gitu.
pantasnya senyumnya itu. Kalau kita punya moto rumah dua jari itu, senyum mereka bahagia kita. Ada stop, ada senyum mereka bahagia kita. Ya. Senyum mereka bahagia kita. Senyum mereka bahagia kita. Senyum kita bahagia untuk mereka juga. Ya, betul sudah. Dan rencana kalau memang COVID ini akan berakhir dan kita semua normal, itu kegiatan yang buka puasa itu akan dilanjutkan atau ada program lain yang mungkin lebih di atas lagi atau lebih penting lagi ke depannya yang akan dilaksanakan? Kalau pandemi sudah berakhir ya pasti program itu karena program tahunan itu pasti tetap ada kan. Tahun ini buka puasa itu juga mungkin ada, cuma dibatasi. Tinggal nanti kualitasnya yang dikasih tinggi, gitu kan. Kuantitasnya kita bilang dulu karena pandemi itu kan. Seperti itu. Ini lagi dirancang ini untuk Ramadan kita di 2021 kan tinggal berapa? 48 Mungkin hari. teman-teman di Millennial CG boleh ikutan. Kapan-kapan kan saling silaturahmi juga sama adik-adik nanti di sana ya kan? Bisa. Ini tadi mau tanya, kan Rumah Dua Jari ada buat panti asuhan. Jadi itu lokasinya di mana? Iya. Bantu bangun panti bukan? Iya, oh Belum bantu. lagi Segera. bercita-cita punya panti sendiri. Oh. Ya. Jadi panti asuhan Berkah Amanah Akhirat. Tadinya di Tinggi Desa Selatan, gitu ya. Cuma sekarang sudah pindah ke Jalan Dewi Sartika. Jalan Dewi Sartika sudah mau dekat apa? Pertigaan Karajalemba. Nanti ada itu sebelah kiri. Tidak jauh dari Pertamina. Depan Pertamina itu tidak jauh. Itu nanti ada perang namanya. Panti di situ. Iya, Panti Berkah Amanah Akhirat. Panti itu sekarang kita buat program untuk bantu bangun panti. Anggota di panti itu sekitar ada berapa? Di panti itu ketambahan sekitar 35 orang. Sekitar 35 orang di panti itu. Semoga bisa berjalan dengan lancar Amin. ke depannya. Apa? Ini juga kan di Rumah Dua Jari ini banyak anggotanya. Nanti kalau rekrut anggotanya itu seperti apa? Pemuda kah yang harus masuk, harus atau ya kan Kriterianya. tadi kan kriterianya 40 tahun ke bawah itu masih pemuda. Apa Iya. ya kalau masih lewat 40 tahun masih boleh atau bagaimana? Cara masuknya itu bagaimana? Mendaftar atau apa? Kalau kemarin kita buka open recruitment itu kan, Ya. syaratnya simpel sekali saja, gitu kan. Yang pertama rajin sholat, yang kedua bisa bekerja sama dengan tim, gitu kan. Yang ketiga punya mimpi bersama lah, bersama Rumah Dua Jari. Simpel saja dan siapapun bisa ikut, siapapun bisa ikut. Jadi cuma sekarang karena keadaan pandemi ini, kan, jadi kami belum buka rekrutmen lagi untuk anggota baru karena di anggota lama justru anggota lama juga itu kesekretnya juga kita jadwalkan itu karena tidak bisa terlalu banyak berkumpul. Gitu. Tadi kan kakak bilang rajin sholat, ya kan? Terus kalau yang non nis bagaimana jika dia mau bergabung? Non Muslim. Iya. Di tahun 2014 atau 2015 ya, Iya. kita punya 2 relawan non Muslim. Seperti itu. Kita bahkan punya relawan non Muslim. Sampai Tapi sekarang. Anda, mereka hanya relawan untuk buka puasa, Mbak. Ya, mereka non Muslim, relawan untuk buka puasa. Donaturnya juga banyak donatur non Muslim. Iya. Seperti itu. Saling melengkapi dan saling membutuhkan. Kalau untuk berdonasi ke Rumah Dua Jari harus melalui apa? Kalau berdonasi ke Rumah Dua Jari, bisa lihat ke IG-nya. Untuk informasi semuanya bisa lihat ke IG-nya. IG-nya itu Rumah Dua Jari Official. Rumah Dua Jari Official. Disambung semuanya. Nanti di situ ada nomor admin, silakan hubungi nomor admin. Di situ juga ada nomor rekening terpampang, silakan lihat. Pokoknya semua infonya ada di IG itu, di Instagram itu. Iya, nanti silakan dilihat.
Berarti semua informasinya ada di. Ya, semua Jadi informasi kalau ada. ada yang donasi atau mau langsung ke tempatnya bisa langsung hubungi saja nomor DM yang saja. ada atau DM langsung saja sama admin Admin ya. Rumah Dua Jari. Rumah Dua Jari juga itu tempatnya di mana Kak? Lokasinya? Dua Jari itu di Jalan Nuri, Mulai Kota Atas, Jalan Nuri, Lorong 2, nomor 24H. Nanti depan lorong itu sudah ada Rumah Dua Jari. Warga sekitar sudah tahu juga. Kalau tanya Rumah Dua Jari di mana, nanti sudah bisa ditemukan. Karena hampir beberapa juga mungkin teman-teman belum tahu itu Rumah Dua Jari apa, Ya, naungannya apa, kan gitu. ya. Untuk banyak melihat banyak kegiatan Rumah Dua Jari itu, silakan follow IG-nya. Di situ Silakan follow IG-nya. silakan follow IG-nya. Di situ banyak kegiatan Rumah Dua Jari yang hampir setiap hari ada postingannya. Iya. Kak, ini selain jadi ketua Rumah Dua Jari, aktivitasnya itu selain dari itu apa? Sehari-hari. Selain ketua Rumah Dua Jari, sehari-harinya itu mengabdi di Kabupaten Donggala sebagai aparatur sipil negara di sana. Jadi setiap harinya ke Donggala, kerjanya di Donggala. Bahasa dulunya PNS kan, sekarang sudah jadi ASN, aparatur sipil negara di Donggala. Kalau Kak Darti umurnya berapa? Umurnya berapa? Kita 85, sekarang 21, berapa ya? 85? Iya, Lahir 85? Nah, 34, 35, berapa? 3. 34, Iya, segitulah. Iya, tahun ini mau 35 kayaknya. Terus Kak Darti sendiri masih single atau gimana? Saya sudah menikah, Alhamdulillah udah menikah guys. istri 1, Ya. anak 5. Yalah masa istri 2 Kak? Istri 1 aja nggak boleh lebih. Nadanya istri satu, berarti kayak istri Mau nambah lagi Kak? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oh. Anaknya saja yang ditambah. Anaknya betul. Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak. Sekarang baru 5 anaknya. Baru 5 Kak. Baru 5. baru lima, berarti Nanti tambah-tambahnya berapa? Sedikasinya lah. Sedikitnya, oke. Masya Allah. Ya, yang terakhir Kak, harapan Kakak untuk Rumah Dua Jari. Harapanku untuk Rumah Dua Jari ke depannya. Iya. Sekarang kan kita Rumah Dua Jari ini masih bermanfaat untuk masyarakat Palu dan Sulawesi Tenggara untuk lebih umumnya kan. Nah, harapannya kita ke depan Rumah Dua Jari ini bisa mendunia lah, bisa banyak mendapat manfaat bukan hanya di Sulawesi Tengah, bukan hanya di Palu, bukan hanya di Sigi, Donggala yang dekat-dekat kan. Kita lebih banyak lagi buka cabang kan, karena kami berpikir kenapa di Palu ini harus menerima cabang terus, ya kan? Semua yayasan cabang dari luar, cabang dari luar. Kenapa tidak dari Palu yang bikin cabang di luar? Iya. Karena kami sudah pernah coba, walaupun belum maksimal, waktu masih Ayo Sedekah itu kita punya cabang di Jakarta, namanya Ayo Sedekah Jakarta. Dan itu berarti bisa juga kok orang Palu bisa buka cabang di Jakarta. Kenapa cuma orang Jakarta yang buka cabang di Palu seperti itu? Jadi maunya Rumah Dua Jari itu lebih banyak manfaatnya lah untuk di luar, bukan hanya di masyarakat Sulawesi Tengah, tapi untuk masyarakat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Terima kasih sudah hadir di tempat kita dan terima kasih atas motivasinya juga untuk teman-teman milenial yang khususnya ada di Sulawesi Tengah dan terima kasih banyak sudah pokoknya menghadiri kita di sini. Sama-sama. Ya. terima kasih sudah mau datang, sudah mau ditanya-tanya banyak-banyak. Pas kita diundang di Milenial Sigi, bukan Sigi juga. Oh, Ya, mantap. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya. Assalamualaikum.